Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini aku akan mereview sebuah anime yang bernama Kakushigoto atau pekerjaan rahasia atau secret job. Kita bahasnya nih dia. Yang pertama kita bahas tuh jangan chat ya guys ya. Chat anime ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak overprotective yang bernama Goto Sensei ya, atau Goto Kakuzi atau Goto Kazushi ya, itulah oke. Yang merupakan seorang mangaka. Cuma dia itu bukan mangaka tipe kayak Boku no Hero Academia atau yang lain ya. Dia adalah tipe mangaka anime atau manga tipe Hentong dan Echong ya. Dan karena itulah membuat si Goto akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan pekerjaannya sebagai seorang mangaka ya, agar anaknya Hime, seorang gadis polos yang baik hati, tidak mengetahui pekerjaan ayahnya ya, karena alasan takut malu ya. Dan hal itu terbukti sukses ya sejauh ini sih actually ya, karena kita kenapa gue tahu suksesnya, karena kan bisa di per episodenya bagaimana dengan caranya sendiri si Goto menyembunyikan pekerjaannya dari anaknya. Dan gue bilang suksesnya di sini adalah karena akhirnya anaknya si Hime baru tahu itu saat dia sudah dewasa umur 18 tahunan lah ya, saat dia mengetahui kantor milik ayahnya. Itu kayak si kantor sih actually. Kalau saya ada yang bilang itu rumah yang lain, rumah yang mana gitu, apa mungkin nanti next episode mau dibikin rumah baru gitu. Iya ya, pokoknya intinya ya gitulah ya. Dan akhirnya si Hime pun mengetahui pekerjaan ayahnya, dan sepertinya akan ada set ending ini kayaknya. Waduh, cuma ya kita katakan gitu ya, apakah akan jadi set ending atau jadi happy ending nih anime ini ya. Ya meskipun lucu tapi ada potensial set ending kan. Lalu kita masuk ke penokohannya guys ya. Yang pertama adalah ada seorang Goto Sensei yang merupakan seorang bapak-bapak overprotective yang baik ya. Dan kayak bisa betapa overprotectivenya dia di anime ini, di kalau nggak salah di episode kedua ya, saat dia ngebantuin Hime ya, saat Hime suruh nyari kumbang itu dia langsung beliin kumbang badak ya. Terus habis itu ada juga saat si Hime mau masak kari, dia langsung manggil seorang chef dari India ya, dan terbukti ya masakannya kepedesan nih. Nah, ya bagian anak kecil kepedesan kali ya. Mungkin kalau orang dewasa udah enggak kali ya. Terus habis itu ada juga seorang anak kecil bernama Hime, seorang gadis polos yang baik hati juga, iya. Dan ya dia begitu menyayangi ayahnya ya. Dan dia itu kayak nggak neko-neko gitu. Dia kayak kesannya kayak nggak peduli mau kerjaan ayahnya jadi superhero kayak ya udahlah, penting ayahnya kerja dan dia dan dia senang gitu. Ya sebenarnya sih nggak neko-neko ya, karena ayahnya udah ngasih tahu kok kerjanya itu adalah seorang salaryman ya, atau pegawai swasta ya. Jadi ya udah gitu, begitu tahu ayahnya kerjanya pegawai swasta udah gitu, kayak udah nggak usah nanya lagi lah gitu. Terus habis itu ada juga seorang Rokujo Sensei, dia ada seorang gurunya si Hime ya, guru yang cukup pengertian ya, dan juga sangat dekat dengan Goto Sensei-nya langsung. Dan sepertinya cukup menyukai Goto Sensei ya, meskipun karena salah paham ya, jadi ini udah cinta salah paham ya. Ada lagi cinta salah paham ya. Terus habis itu ada juga krunya si Goto, banyak banget ya. Ada yang baik yang langsung terima wae lah apa yang diomongin sama Goto. Ada juga yang masih sedikit menentang ya. Ya pokoknya banyak sekali dari mereka ya. Ada 4 orang kalau nggak salah ya. Dan mereka semua cukup pengertian sama Goto, dimana kalau ada satu alarm ya. Ini gue yang bikin ini unik nih ya. Jadi kalau Hime datang, alarm itu kan langsung berbunyi, dan mereka semua yang di sana akan langsung ganti baju jadi kayak pakaian pegawai ya. Iya. Keren ya, gokil. Gue suka banget itu yang sini tuh, sumpah asli. Kalau nggak salah itu yang episode 1 episode 2 gitu ya. Itu keren banget sumpah. Terus habis itu ada juga seorang pembantu dari Indonesia ya, yang sempat membuat heboh uh, di di medsos ya. Itu adalah Nadila ya, seorang pembantu yang baik dan pengertian kepada tuannya ya. Dan bahkan dia sampai ngajarin cara ngeramal sama si Hime ya. Waduh, kayaknya itu kalau nggak salah itu adat adat mana itu ya, adat Bali kalau nggak salah. Ada yang nulis komentar kalau nggak salah adat Bali, ada juga yang bilang adat dari wilayah lain ya. Kalau saya ada yang tahu saya akan tulis kolom komentar ya, gue actually nggak tahu serius, maaf ya.
Terus habis itu ada juga tapi kayak nggak cuma itu doang sih yang ngebahas Indonesia ya. Ada juga saat dimana si anak punya Gotham mau ngebuka si Gipro yang jadi internasional ya. Perusahaannya si Goto berubah jadi perusahaan internasional ya. Saat itu dia langsung mengirimkan seperti semacam kayak sayembara gitu, dan langsung dikirimin sebuah gambar, dan gambar itu dari mangaka yang berasal dari Indonesia ya. Oh, di itu ditampilkan ada hujan yang sangat deras, terus habis itu juga mobil-mobil yang lalu lalang di sana ya. Dan itu benar wow banget sih. Ya menampilkan Indonesia sekali lah gitu intinya ya. Oke. Kalau pengkarakteran kayak itu aja sih kayaknya ya, karena banyak banget ya. Ya salah satunya ada ya yang orang-orang dekat sama Gotunya juga, ada juga yang cewek-cewek itu ya. Cuma karena kebanyakan jadi ya udahlah kita skip aja ya. Dan ini baru episode keempat kita, jadi masih dikit ya pengkarakterannya. Mungkin masih akan ada lagi karakter-karakter baru akan muncul di next episode-nya ya. Kita lihat saja nanti ya. Dan yang terakhir, yang paling important dari semua dari video ini itu adalah penilaian ya. Dari segi penilaian, anime ini cukup bagus ya, menarik, unik ya, karena ya actually memang ada juga sih ya anime yang menceritakan soal mangaka ya, banyak banget. Cuma ya ini adalah salah satu yang berbeda mungkin ya, karena di sini mangakanya nggak mau terkenal, karena takut ini kalau saya terkenal nanti anaknya tahu kalau kerja sendiri itu adalah seorang mangaka gitu guys. Jadi itu yang mungkin uniknya itu ya. Terus habis itu apa lagi ya? Kalau dari segi penggambaran, mungkin kalau yang udah terbiasa ngeliat Sword Art Online atau misalnya Dead Life ya, yang season satunya ya, ya mungkin nggak akan terlalu senang sama penggambaran anime ini ya, karena emang anime ini gambar itu kayaknya kayak anime-anime jadul gitu loh, kayak 2D deh itu ya. Emang 2D sih actually. Maksudnya ya kayak gambar-gambar anime zaman dulu lah gitu, yang kalian tahu lah gimana gambarnya. Aku kurang tahu juga ya. Kalau ada yang tahu saya akan tulis komentar ya. Terus habis itu ada juga apa lagi ya? Pengkarakterannya juga lucu-lucu ya, unik. Yang bikin lucu itu adalah yang itu tadi ya, si bapak-bapak overprotective itu ya, si Goto, yang benar sangat overprotective sekali sama anaknya ya. Saking overprotective-nya kayak misalnya yang di per episode-nya ya, yang tadi gue bilang yang gue tadi bilang di penokohan ya, dimana saat si Hime butuh apa-apa dia langsung kayak buru-buru gitu ya kan, bantuin gitu kan, meskipun ada satu episode dimana ada saat saat Hime disuruh ngegambar, kebanyakan makan gorengan gue nih. Saat si Hime disuruh ngegambar, si Goto nggak boleh ngebantuin ya, karena si ibu gurunya tahu kalau bapaknya itu adalah seorang mangaka ya, jadi nggak boleh dibantuin. Cuma itu doang sih actually ya, saat dimana Goto nggak bisa ngebantuin si Hime, tapi sisanya semua dibantuin nih. Mantap ya. Dan ya itu aja sih ya, dan cukup family friendly ya, unik ya. Dan apalagi ya, kalau kekurangan yang tadi ya, yang dari penggambarannya itu aja sih ya. Ya udah nggak ada lagi gitu. Dan yang tadi gue yang family friendly ya, maaf, dan cukup family friendly ya, karena tidak ada yang gitu-gituannya. Oke. Dan aman ditonton selama bulan puasa, alhamdulillah ya. Setidaknya bagi kalian fans-fans yang terlanjur sakit hati ya, karena banyak sekali anime yang tertunda. Ada ya Kushoku no Neverland ditunda, terus habis ada juga Sword Art Online juga ditunda, Boruto di stopin dulu, One Piece di stopin dulu ya. Setidaknya anime ini dulu lah gitulah, yang cukup family friendly dan cukup unik ditonton untuk bisa ditonton bersama dengan keluarga ya. Wih, mantap ya. Kalau gitu itu dulu guys ya. Dari segi penilaian gue kasih nilai anime ini 7,5. Kan ini masih awal-awal episode ya, masih episode keempat, jadi gue masih ngeraba-raba dulu ya. Nanti kalau misalnya udah akhir last episode nanti kan gue kasih penilaian lagi ya. Intinya sekarang 7,5 dulu guys, oke? Jadi tahan dulu, jangan emosi dulu ya, jangan bilang oh ini bagus kok cuma kasih dia 7,5. Oh iya, sabar, nanti gue akan kasih upgradean hasil nilainya sampai di episode terakhir ya. Gua masih mantau nih, oke? Kalau gitu saya dulu guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua pamit, stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.